akan menyampaikan tentang pembukaan UUD NRI tahun 1945. Boleh kalian buka mandiri halaman 20, itu ada makna alenia pembukaan ya. Di situ ada A, B, C, D ya. Kita lihat bersama. Kenapa? Karena alenia dalam pembukaan itu ada 4. Jadi yang tertulis di buku mandiri itu kamu boleh tahu bahwa yang A adalah inti dari makna paragraf atau alinea yang pertama ya. Yang B itu adalah makna alinea yang kedua, yang C makna alinea yang ketiga, dan D makna alinea yang keempat. Itu ya perlu dipahami. Di dalam pembukaan UUD NRI 1945 itu terdiri dari 4 alinea ya, yang sudah tadi kita jelaskan bersama. Di dalamnya, di dalam pembukaan itu memiliki pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan. Itu ada 4, yaitu ada pokok pikiran pertama tentang persatuan, pokok pikiran kedua ada keadilan sosial, ada pokok pikiran ketiga kedaulatan rakyat, dan pokok pikiran keempat tentang ketuhanan dan kemanusiaan. Itu adalah inti atau pokok pikiran terkandung dalam alinea 1 sampai dengan alinea yang keempat. Di dalam UUD 1945, Ibu yakin kalian punya ya di rumah, ada buku saku Undang-Undang Dasar 1945. Itu di dalamnya intinya memiliki 2 materi ya yang dibahas, baik pembukaan ataupun batang tubuh, pasal-pasal ya. Itu memiliki materi atau isinya itu ada 2, yaitu pengaturan sistem pemerintahan negara dan materi tentang hubungan negara dengan warga negara serta penduduknya. Boleh lihat halaman 21 dan 22, itu ada tentang pembukaan. Di dalam pembukaan itu memiliki beberapa hal penting ya. Di halaman 21 itu ada 3 ya. Pembukaan yang terdiri dari 4 alinea itu memiliki 3 hal yang penting. Ada dasar tujuan negara, yang kedua ada ketentuan pembentukan UUD, dan yang ketiga ada asas kerohanian negara. Sistematika atau isi UUD 1945 itu terdiri dari yang pertama ada pembukaan, terdiri 4 alinea dan pasal-pasal. Pasal-pasal itu pasti di buku kalian lihat itu ada sebelum amandemen dan ada setelah amandemen. Sifat UUD itu ada 4, yaitu tertulis, singkat, supel, dan rigid. Boleh kalian baca ya, sudah Ibu sediakan. Yang tertulis itu merupakan peraturan ya, peraturan yang bentuknya dokumen. Singkat, muatan isinya itu singkat tentang penyelenggara negara, dan supel, isinya itu dikembangkan jika diperlukan. Rigid artinya kaku, tentu dalam rubahnya harus menggunakan cara istimewa dan cara yang khusus. Selanjutnya, fungsi UUD 1945 itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama, fungsi sebagai hukum dasar. Yang kedua, fungsi sebagai alat kontrol. Yang ketiga, fungsi sebagai pengatur. Dan yang keempat, memiliki fungsi sebagai alat penentu. Untuk pertemuan kali ini, jangan lupa ya anak-anak, kerjakan tugasnya. Silakan catat di buku PPKN.